Assalamualaikum, welcome back to my channel Diary Emak Kahiyang. Salam kenal, aku Mika. Yuk, hari ini kita lanjut soal rahasia melahirkan tanpa rasa sakit part kedua. Nah, hari ini aku ditemani dua buku yang aku gunakan selama kehamilan dan persalinan kemarin. Nih, yang pertama The Kani Method. Nah, ini tulisannya Ibu Koni Widya Hermina dan Bapak Agus Wirajaya, praktisi hipnoterapi. Terus yang kedua ini Bebas Takut Hamil dan Melahirkan, karyanya Bidan Yesi Aprilia. Nah, kita bahas ya. Hari ini aku mau cerita sedikit soal hypnobirthing. Jadi kenapa sih kok hypnobirthing atau hipnosis dalam kehamilan dan persalinan gitu kan? Kenapa sih kok penting gitu kan? Kenapa ya gitu kan? Aku ngerasain hypnobirthing ini sangat penting karena apa? Dulu pengalaman pas hamil pertama itu aku tuh ketakutan banget. Aku orangnya nggak betah sakit, takut kalau persalinan normal itu menyakitkan karena aku tuh orangnya cengeng. Kena apa dikit gitu, terluka dikit aja bisa menangis berderai-derai air mata, pokoknya cengeng banget lah gitu. Terus gimana dengan persalinan yang kata orang-orang gitu kan, itu menyakitkan, nyeri, terus penuh perjuangan, menguras emosi, berderai-derai air mata, kan serem ya. Apalagi kalau misalnya kita sering lihat sinetron, film-film itu, terus baca-baca testimoni segala ibu hamil yang persalinannya susah, lama, menyakitkan, teriak-teriak kayak gitu, makin takut kan. Nah, aku pengen banget mengalami persalinan tuh yang nyaman, yang minim dari nyeri, minim intervensi medis. Nah, gimana sih caranya? Makanya aku waktu itu terus ngajak suami jalan-jalan ke toko buku dan menemukan buku pertama ini. Tara, itu recommended banget dan sekarang udah nggak ada versi cetaknya, sayang sekali. Jadi kalau kalian cari mungkin ketemu buku-buku yang pre-love ya, yang bekas gitu, nggak apa-apa, isinya tuh sangat worth it banget lah. Jadi coba cari, atau ada versi e-booknya. Kalau versi e-booknya ini masih ada, jadi kalian googling aja. Kemarin aku nemu ini tuh dalam kondisi bukunya udah nggak baru, jadi agak kuning-kuning gitu loh, tapi isinya tuh masih worth it banget lah buat dibaca, buat dipelajari. Nah, oke, balik ya ke apa-apa aja sih yang aku lakukan dalam rangka menjalani proses gentle birth selama kehamilan kemarin. Nah, kan kehamilan itu dibagi ke tiga trimester ya. Trimester 1 itu minggu ke 0 sampai 13. Trimester 2 minggu 14 sampai 26. Trimester 3 minggu 27 sampai 40 atau 40 plus 2 gitu kan. Nah, ini adalah beberapa PR-PR yang aku lakuin di trimester 3. Nanti boleh dicatat, tapi kita bahas satu-satu dulu. Nah, di trimester 1 apa aja sih yang aku lakukan dalam rangka gentle birth ini? Yang pertama itu mulai rajin afirmasi hypnobirthing. Jadi dengerin audio afirmasi hypnobirthing. Itu yang aku pakai adalah 2 audio, yaitu yang pertama dari Bidan Yesi Aprilia, terus yang kedua dari Bidan Lani Kuswandi. Nah, terus sama aku yoga ringan. Jadi pose-pose yoga yang mengurangi rasa mual, tidak nyaman pada tubuh ibu yang hamil muda, kayak misalnya table pose, terus child pose, kayak gitu, yang ringan-ringan aja. Terus udah kan trimester 1 masih aku waktu itu hiperemesis gravidarum, jadi mual muntah hebat seharian, gak cuman morning sickness tapi all day long sickness. Jadi selain konsumsi obat untuk meredakan mual muntah itu, juga dibantu dengan latihan nafas, terus yoga ringan, sama dengerin afirmasi hypnobirthing.
Terus yang kedua, trimester 2 itu minggu ke-14 sampai 26. Nah ini kan biasanya mual muntah udah mulai reda, jadi bisa yoga ringan yang nyaman. Terus masih lanjut afirmasi hypnobirthing tiap hari sama renang. Nah jadi kalau misalnya ibu-ibu pinter renang, pasti udah enak banget lah renang aja itu. Tapi kalau bagi kalian yang nggak bisa renang, nggak masalah, bisa pakai pelampung, yang penting badan itu gerak jadi kita nyaman gitu ya. Terus trimester kedua itu aku juga coba buat power walk. Power walk itu apa sih gitu kan? Power walk itu jalan cepat buat fungsinya buat memicu oksitosin, jadi produksi hormon oksitosin buat mempersiapkan diri menjelang persalinan. Nah jadi karena masih trimester 2, power walknya ya semampu kamu ya, itu fungsinya lebih ke memperkuat otot panggul, otot kaki, supaya besok pas persalinan itu ototnya udah siap gitu, udah kuat, nggak lemes gitu ya. Karena proses persalinan itu kan bisa panjang, bisa cepat gitu, bervariasi. Terus trimester 3, nah ini gongnya teman-teman. Kalian mulai trimester 3 itu ada PR buat rutin tiap hari yoga, terus power walk, terus oh iya, jangan lupa pelvic rocking, goyang-goyang kayak goyang ngebor itu loh. Itu lebih bagus pakai gimbal. Jadi goyang-goyang di atas gimbal itu rutin dilakukan apabila kepala si dede bayi udah posisinya di bawah dan kehamilan kalian usianya udah 34 minggu ke atas. Nah, penasaran nggak sama PR yang dilakukan aku? Dijadwalkan rutin setiap hari mulai trimester 3, dan ini makin intensitasnya makin rutin kalau kamu udah masuk minggu ke-34 nih. Train myself tuh. Dulu aku tempel ini di lemari nih, jam 6 power walk. Tuh, 30-60 menit, terus full squat, semi squat, pelvic rocking. Catat ya, guys. Tuh. Terus nanti siang dikit tuh full squat lagi, semi squat lagi, pelvic rocking lagi. Tuh. Terus nih, ya kan? Terus malam sebelum tidur tuh hypnobirthing dengan afirmasi positif tadi. Tuh. Nah, ini ada ekstrasnya. Ngapain aja ekstrasnya? Yoga, renang, ikut kelas siap lahiran, terus pijat perineum sama senam kegel. Nah, oh iya, ini bonus banget nih buat kalian yang mendambakan supaya perineum, otot di antara perbatasan antara jalan lahir dengan anus itu kan kadang ada yang terjadi robekan apabila mengalami proses persalinan normal. Nah, kalau kalian pengen perineumnya utuh atau minimal ya menghindari robekan lah ya, menghindari jahitan, itu rajin-rajinlah pijat perineum. Nah, pijat perineum ini biasanya sekarang sudah disediakan jasanya oleh bidan-bidan, apalagi bidan di klinik holistik. Terus sama bisa juga dilakukan sendiri di rumah atau dilakukan pasangan, dilakuin pak suami bu gitu. Caranya gimana? Ada di Google, coba cari cara pijat perineum. Itu pasti kalian akan nemuin video tutorialnya. Jadi perineum itu kan otot perbatasan antara jalan lahir sama anus. Jadi sekitar di sini tuh. Nah, itu kan biasanya tegang, kaku. Nah, itu sering dipijit supaya dia tuh lentur, jadi elastis, dan ketika bayi lahir itu tidak menyebabkan robekan. Nah, ini aku sharing pengalaman aja ya. Jadi aku tahu teori soal pijat perineum tuh sebenarnya dari kehamilan pertama. Soalnya dibahas juga di buku ini. Nah, tapi bingung gimana caranya sih, tahu teorinya doang dan gak pernah praktek karena bener-bener bingung, gak ada waktu tuh, gak ada video tutorial maupun jasa yang dilakukan oleh bidan. Jadi buka jasa pijat perineum tuh gak ada. Akhirnya
Jadi Mbak Najla itu dulu lahir dengan berat sekitar 2,9 kilogram. Nah, tapi aku jahit banyak waktu itu, jadi lumayan pemulihannya agak lama. Nah, tapi si adik Nasa itu dia lahir dengan berat sekitar 3,5 kilogram. Dan aku tidak lagi mengalami menjahit yang banyak banget itu. Jadi tuh enak aja gitu, enak banget kan kalau misalnya habis melahirkan kalian tidak harus repot-repot merasakan nyeri perih-perih karena jahitan gitu loh, kan lebih enak gitu ya. Nah itu ternyata karena aku rutin pijat perineum, hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan gitu, jadi nyaman. Terus apa lagi ya? Oh iya, mungkin kalian kalau misalnya dengar aku sharing soal melahirkan tanpa rasa sakit, cuma 30 menit bayinya lahir gitu kan, itu barangkali sebagian dari teman-teman akan berpendapat, ah itu kan kamu make, belum tentu aku gitu loh. Jangan gitu, karena apa-apa yang kita ucapkan, yang kita yakini itu sebuah doa. Nanti sel-sel di tubuh kita dan semesta itu mengamini gitu. Jadi kalau misalnya kalian juga pengen mengalami pengalaman bersalin yang sangat menyenangkan dan indah, terkenang seumur hidup gitu, pastikan kalian belajar hypnobirthing. Ini sangat membantu, sangat bermanfaat, dan aku udah praktek di kedua kehamilanku itu. Hasilnya apa sih gitu, kenapa penting? Karena gimana ya, pentingnya itu ada 3 poin nih. Yang pertama, kita sebagai ibu yang bersalin merasa sangat nyaman, bahagia, minim nyeri, minim intervensi medis. Nah terus yang kedua, bayi yang dilahirkan itu juga relatif lebih anteng, nggak rewel, nggak ada begadang. Aku jadi punya bayi 2 ini jarang banget begadang, kecuali kalau ini ya, kalau bayinya emang lagi sakit, batuk pilek gitu kan biasa rewel, tengah malam kadang bangun kayak gitu. Nah tapi kalau Mbak Najla dan adik Nasa ini dari lahir dia itu jadwal tidurnya langsung teratur gitu loh. Jadi nggak pernah tuh aku ngerasain bayi rewel yang heboh banget atau begadang. Jadi dari lahir tuh dia yaudah tiap malam dia rutin tidur gitu. Jadi nggak ada cerita-cerita aku kurang istirahat kayak gitu. Terus nah yang ketiga, pasangan dan keluarga kita, jadi orang-orang di sekitar kita itu juga merasa nyaman, merasa siap menyambut kelahiran bayi gitu loh. Jadi merasakan cinta kasih yang penuh buat si dede bayi dan ibu yang baru melahirkan. Jadi gentle birth itu gak cuman diupayakan sama si ibu, tapi pasangan juga, keluarga juga harus mendukung. Kita mau bahas soal olah pikiran. Jadi olah pikiran itu tekniknya macam-macam, tapi yang aku rutin lakukan itu ada 2. Yang pertama adalah subconscious writing, yang kedua subconscious drawing. Jadi subconscious writing itu adalah rajin-rajin menulis soal segala emosi kamu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan, semacam nulis diary gitu soal kehamilan kamu. Nih, Tara, ini aku nulis nih tanggal berapa tuh? Tanggal 29 Agustus 2019. Terus nulis lagi nih, hai Nasa, nulis lagi rutin kayak gini, tulis terus sampai sebosen kamu. Nah terus yang kedua itu kan tadi subconscious writing. Nah yang kedua itu subconscious drawing nih. Tada, aku suka gambar kayak gini nih. Ini tuh sebenarnya gambar janin
di dalam rahim beserta jalan lahir yang terbuka lebar dan sangat lancar. Harapanku seperti itu nih. Terus nih aku mengabarkan kehamilanku. Terus soal buku yang ini, itu lebih membahas soal step by step soal ini. Ada 2 part, ada merayakan kehamilanku dan melahirkan nyaman. Jadi dia tuh lebih membahas ke teknis apa aja yang akan kamu hadapi selama kehamilan dan persalinan nanti. Jadi kayak lebih ke knowledge is power gitu kan. Kekuatanmu itu ya pengetahuanmu, knowledge-mu gitu. Kalau misalnya kamu paham soal proses kehamilan, paham soal proses persalinan, nah niscaya kamu akan menguasainya gitu di buku ini. Nah, karena videonya kepanjangan, kalau aku langsung bahas buku ini ya, nanti ini kita bahas di video ketiga ya. Oke? Jadi gitulah. Di video kedua ini kesimpulannya adalah yang pertama, rajin-rajinlah menjalani hypnobirthing. Jadi rajin afirmasi, terus jangan lupa olahraga, istirahat yang cukup, makan yang bergizi gitu, meal. Jadi cek dokter dan minum vitamin doang itu nggak cukup, tapi kita harus rajin-rajin bergerak dan relaksasi. Nah, nanti jangan lupa ya like, subscribe, komen supaya aku semangat buat bikin video yang ketiga.